Ya Allah, Alhamdulillah yang senantiasa aku ucapkan. Atas kehendak-Mu lah aku dilahirkan. Kepada kedua orang tuaku lah aku Engkau titipkan. Dalam doa mereka senantiasa berharap aku menjadi anak yang beriman dan sukses di masa depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amayn an ishkur li wa liwalidayk ilayyal masir. Al-ayah. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Dari Quran surah Luqman ayat 14 tersebut dan dari lirik puisi yang awal tersebut menjelaskan orang yang merawat, menjaga, membesarkan, memberikan kasih sayang yang sepenuhnya, memberikan pengorbanan yang luar biasa tak ternilai harganya, baik harta, tenaga, hingga nyawa, ialah kedua orang tua kita, ayah dan ibu kita. Begitu besar pengorbanannya, tak ternilai harganya. Namun saat ini, seorang anak banyak yang tidak patuh kepada orang tuanya, melanggar apa yang menjadi nasihatnya, bahkan menyakiti hatinya. Bahkan ada kasus seorang anak membunuh kedua orang tuanya hanya karena masalah yang sebenarnya dapat diselesaikan secara baik-baik atau secara kekeluargaan. A'udzubillah. Memang itulah cara syaitan untuk membujuk manusia agar masuk ke dalam golongannya. Kemudian ada pula kasus saat ini di mana seorang anak sudah sukses, sudah bisa menggapai cita-citanya, namun ia tidak mau mengakui kedua orang tuanya. Saat ditanya, ia menjawab, itu karena aku cerdas, karena buah dari kerja kerasku. Padahal kamu tidak tahu, di sepertiga malam kedua orang tuamu berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kamu kelak dijadikan anak yang sukses, anak yang berhasil dapat menggapai cita-citamu dan hidup jauh lebih baik dari mereka. Padahal walaupun kamu sudah sukses, kamu berhasil menggapai cita-citamu setinggi apapun, kamu tetap tidak bisa membalas jasanya. Walaupun kamu memiliki rumah yang mewah, mobil yang mewah, kamu bekerja di gedung yang megah, kamu punya berhektar-hektar sawah, kamu dikelilingi bodyguard yang gagah-gagah, itu tetap tidak bisa membalas jasa kedua orang tuamu. Jika kita lihat pada zaman Rasulullah SAW, ada seorang pemuda bernama Uwais Al-Qarni. Ia memiliki seorang ibu yang lumpuh dan berkeinginan untuk pergi ibadah haji ke Mekah. Uwais Al-Qarni seorang yang tidak mampu, namun ia niat ikhlas karena Allah untuk membahagiakan ibunya. Setiap hari sebagai latihan ia menggendong lembu di atas punggungnya dan turun naik bukit. Dan saat musim haji tiba, ia menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah agar ibunya bisa pergi ibadah haji. Masya Allah. Karena ia sangat berbakti kepada ibunya, Rasulullah SAW memerintahkan Umar bin Khattab, Umar, mintalah kamu doa ke Uwais Al-Qarni, insya Allah doanya akan dikabulkan. Jadi kita sebagai seorang anak, apabila kita memiliki cita-cita, apabila kita memiliki keinginan, janganlah kita pergi kepada dukun atau kepada hal-hal yang gaib, atau malah meminta kepada benda-benda yang sebenarnya tidak dapat mendatangkan mudarat sedikit pun, malah sebaliknya dapat mendatangkan syirik. Na'udzubillah. Maka mintalah kita doa kepada keramat kita yang hidup sangat dekat kepada kita, bahkan ada satu rumah dengan kita, bisa kita telepon atau bisa kita kunjungi, bisa kita bicara dengannya. Karena Allah Subhanahu wa taala meridhai anak yang sudah diridhai oleh kedua orang tuanya. Seperti
Hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anha, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Riyadullah fi riyadul walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain." Ridho Allah berada pada ridho kedua orang tua dan murka Allah berada pada murka keduanya. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Ibnu Hibban dan Al-Hakimi. Jadi kita sebagai seorang anak hendaklah kita mematuhi perintah-perintah orang tua kita menjauhi larangannya. Apabila ia meminta sesuatu maka kita segerakan. Apabila ia memanggil maka langsung kita segerakan. Jangan sampai terucap dalam mulut kita kalimat yang itu saja tidak boleh. Sekian ceramah kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan kita dapat menjadi anak yang bisa berbakti kepada kedua orang tua kita. Amin amin ya rabbal alamin. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.